Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursaha, semester 3. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya sudah mendapatkan tugas dari dosen saya untuk menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem UML dan API. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UML. Yang dimaksud dengan UML di situ adalah merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Atau di divisi lain, UML yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi perancangan dan juga pemrograman pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Adapun tujuannya, yaitu ada beberapa hal tujuan atau fungsi dari penggunaan UML di sini. Yang pertama, dapat memberikan bahasa permodelan visual kepada pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa. Yang kedua, dapat menyatukan praktik-praktik yang terbaik, praktik-praktik terbaik yang ada dalam permodelan. Yang ketiga, dapat memberikan model yang siap digunakan, merupakan bahasa permodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan sistem dan suatu saling menukarkan model secara mudah. Yang keempat, dapat berguna sebagai blueprint sebab sangat lengkap dan detail dalam perancangan yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding suatu program. Yang kelima, yaitu dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak saja. Jadi bukan hanya software yang bisa dimodelkan oleh UML. Yang keenam, dapat menciptakan suatu bahasa permodelan yang nantinya dapat dipergunakan oleh manusia maupun mesin. Yaitu banyak hal yang banyak kegunaannya UML itu. Jadi jenis-jenis diagram UML dan ada beberapa contoh di bawah ini. Ada USCAS diagram dan masih banyak lainnya. Nanti saya akan berikan gambarnya di samping gambarnya. Saya akan memberikan gambarnya. Jadi yang pertama diagram itu adalah USCAS diagram. USCAS diagram yaitu adalah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. USCAS diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Nah, di sini yang kedua saya akan menjelaskan penjelasan API. Apa itu AIP? Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih kegunaan API itu? Apa yang menyebabkan API itu begitu populer dan banyak digunakan? Bagaimana cara kerja API tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita bahas satu persatu secara mendetail. API adalah mendetail. Nah, API adalah singkatan dari Application Programming Interface dan memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API ya. API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protokol, dan tool lainnya yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi. Tujuan penggunaan API adalah mempercepat proses development
dengan menyediakan function secara terpisah, sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Penerapan AIP ini akan sangat terasa jika fitur yang diinginkan sudah sangat kompleks. Tentu membutuhkan waktu untuk membuat yang serupa dengannya. Misalnya, integrasi dengan payment gateway. Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, termasuk sistem operasi library dan web. Seperti yang digambar ini, kita tahu API yang bekerja pada tingkat sistem operasi membantu aplikasi berkomunikasi dengan layar dasar dan satu sama lain mengikuti serangkaian protokol dan spesifikasi. Contoh yang dapat menggambarkan spesifikasi tersebut adalah POSIX, Portable Operating System Interface. Dengan menggunakan standar POSIX, aplikasi yang dikompili untuk bekerja pada sistem operasi tertentu juga dapat bekerja pada sistem lainnya yang memiliki kriteria yang sama. Software library juga memiliki peran penting dalam menciptakan compatibility antar sistem yang berbeda. Aplikasi yang berinteraksi dengan library harus mengikuti serangkaian atau aturan yang ditentukan oleh API. Pendekatan ini memudahkan software developer untuk membuat aplikasi berkomunikasi dengan berbagai library tanpa harus memikirkan kembali strategi yang digunakan selama. Semua library digunakan strategi yang digunakan. Selama semua library mengikuti API yang sama, kelebihan lain dari metode ini menunjukkan betapa mudahnya menggunakan library yang sama dengan bahasa pemrograman yang berbeda. Seperti namanya web API dalam diakses melalui protokol HTTP, ini adalah konsep bukan teknologi. Kita bisa membuat web API dengan menggunakan teknologi yang berbeda dari PHP, JavaNet, dan lain-lain, misalnya REST API dan Twitter, menyediakan akses radio dan read data dengan mengintegrasikan Twitter ke dalam aplikasi kita sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun kesalahan dalam menjelaskan UML dan AIP ini, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dari penyampaian saya, tolong kasih komentar dan kasih arahan kepada saya bagaimana menjelaskan yang benar. Hanya ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau jaringan peer-to-peer. Di sini saya masih ada yang kurang paham. Nah, sini saya akan menjelaskan sebisa mungkin yang sesuai dengan pemahaman saya. Jadi, pengertian jaringan peer-to-peer yaitu peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer yaitu P2P, yaitu P2 itu 2 ya. Merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari 2 atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bahkan untuk membuat jaringan peer-to-peer dan dengan 2 komputer, kita tidak perlu menggunakan hubungan atau which, namun cukup menggunakan satu kabel UTP ya, yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah sharing, resource, dan service seperti penggunaan program, data, dan printer secara bersama-sama. Misalnya pemakai komputer bernama Rajo dapat memakai pengolahan yang dipasang di komputer kecil, dan mereka berdua dapat mencetak ke printer yang sama pada saat bersamaan.
Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulannya bisa Anda simpulkan sendiri masalah jaringan ini, karena saya hanya menjelaskan itu menurut saya dan pendapat saya dan pemahaman saya. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.